Pasal ke-121. Apabila seorang hakim mengurung seorang untuk diperiksa, sedang dihadirkan seorang juru tulis. Apabila seorang hakim mengurung seorang untuk diperiksa, sedang juru tulis hadir, katakanlah kepadaku, bagaimana orang seperti itu akan berbicara? Para murid menjawab, sungguh ia akan berbicara dengan ketakutan dan hanya dalam persoalannya, agar ia tidak menjadikan dirinya tempat prasangka dalam tuduhan itu. Dan ia akan berhati-hati daripada mengatakan sesuatu yang akan menjengkelkan hakim. Bahkan ia berusaha untuk mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan ia dilepaskan. Yesus menjawab, itulah yang harus dikerjakan oleh seorang yang ingin bertobat agar dia tidak merugikan dirinya sendiri. Karena Allah telah mengaruniakan kepada tiap orang 2 malaikat juru tulis, yang satu mencatat kebaikan yang dikerjakan oleh manusia, sedang yang lain mencatat kejahatan. Maka apabila seorang itu ingin mendapatkan rahmat, maka ia harus menimbang omongannya lebih teliti daripada menimbang emas. Pasal ke-122. Sifat seorang kikir. Adapun sifat kikir, maka ia harus dirubah menjadi sedekah. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa sebagaimana tujuan palu itu landasannya, begitu pula neraka itu akan menjadi sasaran seorang yang kikir. Karena sungguh mustahil seorang yang kikir itu akan mendapat kebaikan di surga. Tahukah kamu mengapa? Aku akan memberitahukan kepadamu, demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, bahwa seorang kikir itu walaupun lidahnya diam, tetapi ia mengatakan dengan perbuatannya, tiada Tuhan selain aku. Karena ia membelanjakan seluruh kekayaannya untuk kesenangan pribadinya, tiada memandang kepada permulaan atau kesudahannya, yaitu dilahirkan telanjang, dan apabila ia mati, ia akan meninggalkan segala sesuatu. Wahai, katakanlah kepadaku, apabila Herodes memberikan kepadamu sebuah kebun untuk kamu pelihara, lalu kamu mau bertindak dalam kebun itu sebagai pemiliknya, buahnya tidak kamu kirim kepada Herodes, dan apabila Herodes mengutus orang untuk meminta buah, kamu usir utusan-utusan itu. Katakanlah kepadaku, tidakkah kamu dengan demikian itu telah menjadikan dirimu pemilik kebun itu? Ya, tentu sekali. Maka aku katakan kepadamu, bahwa demikianlah sebenarnya si kikir itu menjadikan dirinya Tuhan atas kekayaan yang dikaruniakan kepadanya oleh Allah. Kekikiran itu adalah kedahagaan perasaan, yang ketika ia kehilangan Allah karena dosa dan karena ia hidup dalam kemewahan, lalu ketika ia tidak dapat bergembira lagi dengan Allah yang terlindung daripadanya itu, ia mengelilingi dirinya dengan benda-benda keduniawian yang disangkanya kebaikan baginya. Dan saban kali ia melihat dirinya tersingkir daripada Allah, begitu pula ia bertambah gigih. Dan begitulah, maka perubahan sikap seorang berdosa itu hanyalah daripada Allah yang mengaruniakan kepadanya supaya ia bertobat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapa kita Daud, perubahan itu datangnya dari tangan kanan Allah. Dan perlu sekali kuberitahukan kepadamu, dari jenis apakah manusia ini? Jika kamu mengetahui bagaimana tobat itu harus dikerjakan. Dan marilah kita mensyukuri Allah yang memberikan kepada kita nikmat buat kusampaikan kehendaknya dengan uraianku hari ini. Kemudian Yesus mengangkat kedua belah tangannya lalu bersembayanglah ia seraya mengatakan, Ya Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Pengasih yang Engkau jadikan kita hamba-hambamu dengan rahmat. Lalu Engkau karuniakan kepada kami martabat manusia beserta agama Rasul-Mu yang sebenarnya. Bahwa kita sungguh-sungguh mensyukurimu atas segala karunia-karuniamu. Dan kami ingin menyembah Engkau sendiri sepanjang hari-hari hidup kami, sambil menyesali dosa-dosa kami, seraya bersembahyang dan bersedekah, berpuasa dan membaca kalimat-Mu, memberi pengertian kepada mereka yang tidak mengetahui kehendak-Mu, bersedia menderita kesusahan-kesusahan dari dunia demi kecintaan kepadamu. Dan kami bersedia mengorbankan jiwa kami
demi untuk berkhidmat kepadamu. Maka selamatkanlah kami Tuhan daripada setan, daripada jasad, dan daripada dunia ini. Sebagaimana Engkau menyelamatkan manusia-manusia pilihan-Mu demi penghormatan bagi dirimu dan penghormatan bagi Rasul-Mu, yang karena Dia Engkau telah menciptakan kami, dan demi penghormatan bagi semua kudus-kudus-Mu dan nabi-nabi-Mu. Dan para murid itu selalu menjawab, hendaklah terjadi demikian, ya Tuhan, hendaklah terjadi demikian, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Pasal ke-123. Apakah manusia itu? Dan ketika pagi hari di hari Jumat, Yesus telah mengumpulkan para murid-muridnya pagi-pagi sekali setelah sembahyang. Kemudian ia berkata kepada mereka, marilah kita duduk, karena pada hari seperti ini Allah telah menciptakan manusia daripada tanah bumi. Begitulah aku akan menjelaskan kepadamu apakah dia manusia itu, insya Allah. Lalu ketika mereka telah duduk, Yesus berkata pula, bahwasanya Tuhan kita demi untuk memperlihatkan kepada seluruh makhluknya akan kemurahan, rahmat dan kekuasaannya atas segala sesuatu, beserta kemurahannya dan keadilannya, ia telah menciptakan suatu ramuan terdiri dari 4 benda yang berlawanan, lalu dipersatukannya dalam satu bentuk terakhir, yaitu manusia. Ramuan itu adalah tanah, hawa, air, dan api, agar salah satu dari keempat itu menetralkan lawannya. Kemudian ia menciptakan dari keempat unsur itu sebuah wadah jasad manusia, dari daging, tulang-tulang darah, sumsum, kulit beserta otot-otot, dan seluruh bagian-bagian dalamnya. Kemudian Allah menaruh roh dan rasa dalam wadah itu yang merupakan kedua tangan bagi hidup ini. Allah menempatkan rasa itu di tiap bagian dari tubuh karena ia telah tersebar di situ seperti minyak, dan menjadikan tempat nyawa itu di dalam hati, di mana ia bersatu dengan rasa dan ia menguasai atas hidup seluruhnya. Maka setelah Allah menciptakan manusia begitu rupa, ia menaruh padanya cahaya yang dinamakan akal itu, untuk mempersatukan tubuh, perasaan, dan nyawa buat tujuan yang satu, yaitu berkhidmat kepada Allah. Maka dikala ia meletakkan ciptaannya itu di surga, kemudian rasa itu mempengaruhi akal dengan bujukan setan, maka tubuh itu kehilangan kesenangannya, dan rasa pun juga kehilangan kegembiraan yang ia hidup dengannya, dan roh juga kehilangan kecantikannya. Dan ketika manusia itu terjatuh dalam kesalahan, sedang perasaan yang tidak bisa tenang dalam kerja, tetapi cuma mencari kesenangan itu tidak dikendalikan oleh akal, maka ia mengikuti cahaya yang diperlihatkan kepadanya oleh kedua mata. Dan oleh karena kedua mata itu tidak melihat sesuatu kecuali kebatilan, maka ia telah menipu dirinya dan memilih benda-benda keduniawian sehingga berdosalah dia. Dari itu dengan rahmat Allah, akal manusia itu harus diberi sinar yang baru, agar ia dapat mengenal antara baik dengan yang buruk dan kesenangan yang sebenarnya. Maka apabila seorang berdosa telah menyadari itu, niscaya berubahlah ia kepada tobat. Dari itu sungguh kukatakan kepadamu, bahwa apabila Allah Tuhan kita tidak menyinari hati manusia, maka pikiran manusia itu tidak akan berguna. Yahya menanyakan, jika demikian, apakah gunanya pembicaraan manusia ini? Yesus menjawab, manusia dari segi manusia tidak akan berhasil dalam merubah seorang kepada tobat. Tetapi manusia sebagai perantara yang dipergunakan oleh Allah, ia akan dapat membawa seorang kepada tobat. Dan oleh karena Allah mempengaruhi manusia dengan cara samar demi keselamatan manusia, maka wajiblah atas tiap orang untuk mendengarkan nasihat tiap orang, sehingga apa yang difirmankan oleh Allah kepada kita itu dapat diterima kalangan ramai. Yakub bertanya, ya guru, jika umpamanya ada nabi palsu atau guru pendusta yang mengaku bahwa dia mengajar kita, apakah yang harus kita perbuat?